Satu, dua. Bidang Komunikasi Pembangunan, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan melenggarakan diskusi publik untuk membahas isu-isu pemberdayaan bagi kaum perempuan dan Bandung Brakan Gejame Batu. Allah butengan yang goreng-gorengan mintaan dengan yang goreng-gorengan mintaan dompet kamu salah bukan yang goreng-gorengan. Hei bukan le sayang non kahalan imeng diret le kameng duolon jaga awoh tu bolon tenang tu dalam hati hana-hana lelahe baurur lingkar.
berkenan Ibu Mujiati dan Pak Peter untuk naik ke panggung. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada Ibu Mujiati dan Pak Peter, dan saya persilakan kembali ke tempat. Diketahui perempuan dan anak perempuan masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, dan stereotip. Untuk hal itu, sesuai dengan Konstitusi Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999, perlu ada tindakan khusus perempuan sementara untuk mempercepat terwujudnya misi atau justifikasi tertentu sehingga memerlukan prioritas yang lebih mendesak. Sejalan dengan itu, kita tetap perlu menaruh perhatian kepada anak-anak laki-laki yang menghadapi situasi yang sama, walaupun anak laki-laki ini juga orang tua untuk menikahkan anaknya pada usia anak atau sebelum berusia 18 tahun jalanan ataupun pekerja anak, bahwa tidak mudah mengembalikan anak-anak yang sudah terlanjur jelas antara anak dan pemuda atau youth. Hal ini penting untuk menghindari penafsiran. Saya selaku Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Republik Indonesia, memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Plan Because I'm a Girl yang sejalan dalam mewujudkan visi yang sambutan dari Ibu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah para pembicara kita dengan keahlian di terhadap perempuan sebagai salah satu dampak dari siklus kemiskinan yang pastinya itu pemotongan misalnya. Jadi sunat perempuan dialami hanya anak perempuan, jadi bukan bayi laki-laki. Dan bayi laki-laki nanti setelah besar baru dia menjadi menjalani sunat dengan ritual yang kadang-kadang lebih besar ya. Kemudian ketika saya pikir banyak tempat di Indonesia ini yang masih tertinggal. Kebanyakan anak-anak ketika dia sudah mulanya, anak-anak Indonesia yang perempuan khususnya itu mengalami situasi tersebut. Dan sayangnya kita belum bisa, negara kita ini belum bisa memberikan perlindungan perempuan yang dikeluarkan. Sementara misalnya pacarnya laki-laki, dia bisa sekolah, bisa dikatakan tidak akan sebaik teman-teman laki-lakinya. Dan sampai saat ini kita belum punya kebijakan yang memberikan perlindungan kalau ada anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Satu kasus di Bogor kemarin, seorang kalau kita bicara siklus kemiskinan, ada juga peluang-peluang yang belum digarap dengan baik oleh pemerintah lepas dari masalah kemiskinan. Jadi anak-anak yang menjalani pernikahan dini, anak-anak yang kemudian bahkan juga banyak anak perempuan yang kesehatannya tanpa memikirkan kemudahan akses mereka pada banyak. Waktu kami membuat wirausaha modal mandiri, itu kami melihat bahwa pemenangnya perempuannya sedikit sekali. Padahal pada waktu startupnya banyak. Nah, itulah yang menyebabkan kami kemudian membuat kegiatan pemberian kredit 96 perempuan miskin di sekitar kampus yang kami berdayakan. Tapi begitu dengan 95.000 perempuan miskin di Indonesia kami beri kredit. Dan untuk jadi brainwashingnya 5 hari. Nah, kenapa perempuan? Adik-adik sekalian, mumpung nih adik-adik masih muda gitu, kemampuan bekerja lebih dari satu pekerjaan pada satu waktu yang sama. Dan ini terbukti bahwa seorang ibu, bahwa kalau kita perempuan itu kita tidak lebih rendah dari laki-laki. Mulai dari kecil, anak-anak perempuan sekarang kan suka diet sampai kurus segini-gini. Nah, kita mengenal sebuah teori yang namanya lifeboat ethic. Jadi kalau ada sebuah kapal yang akan tenggelam,
di dalamnya ada satu keluarga penuh. Siapa yang diberi kesempatan untuk diselamatkan? Bapaknya, korban perempuan yang kemudian sering dieksploitasi.